Jangan salah memilih pemimpin karena kemajuan Indonesia bisa sia-sia. Apakah ini ditujukan untuk capres yang mengusung perubahan karena katanya nggak akan melanjutkan ke apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi, Mas Pipin? Saya 100% setuju dengan pernyataan Pak Jokowi. Ya. Presiden Jokowi sebagai presiden memang harus bilang seperti itu. Oke. Memang kita harus hati-hati memilih pemimpin. Jadi ini adalah satu bentuk perhatian beliau ya kepada seluruh rakyat Indonesia ke depan. Kita tentu tidak ingin kondisi saat ini yang kita alami, misalnya lapangan pekerjaan sulit, kemudian sembako mahal dan beberapa juga sulit untuk dijangkau, kemudian utang negara 3 kali lebih besar dibandingkan sebelumnya. Jadi kondisi seperti itu tentu kita tidak inginkan. Dan tentu kita harus mengajak rakyat Indonesia memilih mana. Apakah kondisi kesulitan yang kita rasakan ini, ketika indeks demokrasi semakin menurun, persepsi tentang korupsi semakin menurun, kemudian indeks tentang kebebasan pers juga semakin menurun, kondisi seperti itu memang tidak harus dilanjutkan. Jadi makanya kita harus memilih pemimpin yang membawa terobosan, melihat mana program yang baik kita lanjutkan, seperti BLT, tidak perlu khawatir. Pak Anies akan melanjutkan program yang baik itu. Tetapi kalau kita melihat bagaimana kondisi tentang saat ini, indeks demokrasi kita menurun, masa kita harus melanjutkan? Disitulah saya kira Pak Anies membawa isu perubahan untuk persatuan. Tadi saya menangkap betul bahwa yang dikhawatirkan adalah terjadi perpecahan. Concern Pak Anies adalah sebagai calon presiden adalah di situ, bahwa beliau komitmen bahwa bangsa ini harus bersatu. Kita butuh perubahan. Kalau kita ingin keluar dari middle trap income itu yang harus kita lakukan apa? Bagaimana menciptakan meritokrasi. Tidak boleh antara regulator dengan eksekutor berada di satu tubuh orang. Jadi beliau sangat memperhatikan bahwa kalau demokrasi kita ingin baik, menjadi bantalan untuk ekonomi kita yang lebih baik ke depan, maka beliau sangat concern. Berantas korupsi, kemudian berikan tata kelola pemerintahan yang baik, yang transparan, mengayomi, dan kemudian berikan kebebasan untuk masyarakat. Saya kira itulah kenapa Pak Anies membawa visinya adalah Indonesia adil, makmur untuk semua. Satu kemakmuran yang dibawa oleh Pak Anies Baswedan dan Gus Muhaimin. Saya kira itu cita-cita yang kita bangun, dan insya Allah saya yakin bahwa Pak Jokowi juga kalau ada pemimpin sekelas Pak Anies, beliau akan setuju. Bahwa itulah yang kita harapkan. Kalau dari jawaban tadi mungkin dua pilihan ini bisa dikatakan bukan pilihan yang salah juga kalau untuk dipilih. Apalagi mungkin yang saat ini dikatakan oleh Mas Nyarwi salah satu visi dan misinya ada untuk membawa Indonesia untuk keluar dari permasalahan middle income trap. Tapi juga belum kelihatan. Bang Andre, kalau misalnya seperti itu pernyataan dari Presiden sekiranya tidak mengarah kepada siapa-siapa. Bagus semua kok. Tapi apakah ini juga khusus untuk mengendorse pasangan Prabowo Gibran yang ada putranya di sana, Bang Andre? Saya rasa pidato Presiden di acara Kongres HMI kemarin menunjukkan Presiden yang negarawan, yang menunjukkan bahwa beliau sebagai pemimpin negara adalah figur yang sangat netral dan ini baik bagi pertumbuhan demokrasi kita. Menurut saya ini pernyataan yang ditunggu-tunggu oleh rakyat. Dan ini menunjukkan bahwa Pak Jokowi akan berdiri tegak di antara tiga pasangan ini. Sehingga ketakutan bahwa Pak Jokowi akan tidak netral itu terjawab dari pidato Presiden. Itu pertama. Yang kedua, Caca, sekali lagi, bicara soal jebakan income trap. Ya. Bagaimana Indonesia jangan salah pemimpin, jangan salah pilih pemimpin. Sehingga kita terjebak dari medium income trap. Intinya itu pidato Presiden. Sebenarnya kalau Bang Iriko menyimak dalam pidato Presiden 16 Agustus yang lalu di DPR, di paripurna DPR di rapat gabungan itu Presiden sudah menjelaskan jika konsisten dan mampu kita melaksanakan hilirisasi nikel, tembaga, bauksit, CPO dan rumput laut, itu kita lihat pendapatan per kapita kita yang tahun 2022 yang lalu 71 juta rupiah, insya Allah dalam 10 tahun itu akan meningkat menjadi 153 juta atau sekitar 10.900 dolar. Lalu 15 tahun itu akan meningkat menjadi 217 juta atau 15.800 dolar. 22 tahun ke depan
ya itu akan meningkat menjadi $25.000 atau 331 juta. Jadi saya ingin menyampaikan hilirisasi adalah cara bagaimana pendapatan per kapita kita meningkat dan kita akan keluar dari jebakan medium income trap. Dan kalau kita dengar dialog Pak Prabowo di CSIS waktu ditanya oleh Dubes Jepang itu bagaimana Pak Prabowo menjawab dengan bahasa Inggris dan jelas keberpihakan bagaimana kita ingin menjadi negara industri bukan menjadi negara kuli yang bagaimana tingkat kesejahteraan kita itu berkorelasi. Nah, itulah pentingnya Caca kita memilih pemimpin yang bisa memastikan keberlanjutan dan tentu keberhasilan ini harus dilanjutkan dan disempurnakan untuk lebih baik lagi Caca. Nah, kalau bicara angka, ya kita lihat bagaimana Indonesia sekarang di daya saing Indonesia di IMD Global Competitiveness Index 2023 itu ada kenaikan. Itu dalam sejarah tinggi di dunia. 2022 kita baru peringkat 44. Mas Andre. Sekarang kita peringkat 4. Itu luar biasa. Dan demokrasi tentu kita demokrasi yang terbuka. Ya bayangkan saja Pipin sebagai oposisi aman-aman saja mengkritik. Bahkan Caca saya ini pengkritik Pak Jokowi 2014 sampai 2019 aman-aman saja. Jadi ini menunjukkan demokrasi kita berjalan. Jangan kita menebar ketakutan, menebar fitnah, menebar hoax untuk mendapatkan kekuasaan. Apalagi kalau janji-janji manis. Saya ini pengalaman mendengar janji-janji manis. Ada yang tolak reklamasi, tapi faktanya setelah berkuasa itu jembatan PIK 2 ke PIK 3 itu lancar di zaman yang berjanji menolak reklamasi tersebut. Jadi kalau janji Bang Andre. Luar biasa kalau janji, indah didengar, tapi faktanya kadang beda dengan kenyataan. Ditahan dulu Bang Andre. Mungkin sekarang saya ke Mas Nyarwi ya. Mas Nyarwi, oke lah sekarang kita sudah lihat pernyataan masing-masing, satu-satu sudah menjawab. Boleh tidak sih Presiden menyampaikan hal tersebut berulang kali? Kita tahu pemilu ini kan bagian dari demokrasi. Biarlah mereka berkompetisi. Jangan ada warning-warning terus dari Presiden yang sudah tidak akan lagi menjadi ruling government lagi di periode berikutnya, bagaimana? Ya sebenarnya masing-masing capres-cawapres dan partai-partai kalau berdasarkan konstitusi itu kan punya otonomi, ya kan, mencalonkan partai ya. Kemudian capres-cawapresnya juga saya kira punya independensi dalam formulasikan visi misi. Apakah melanjutkan ataukah memperbaiki atau apapun ya seperti itu. Tetapi kemudian ini kan gini ya Cak ya, ini politik elektoral. Nah yang dibicarakan Presiden ini politik kenegaraan kan gitu. Nah pertanyaannya begini loh Cak. Seberapa sih sebenarnya yang paham soal jebakan negara kelas menengah gitu ya. Seberapa juga masyarakat kalau mungkin kita pakai data survei ya yang kemudian bahkan peduli gitu bahwa Indonesia itu misalnya bahaya loh kalau misalnya masuk dalam jebakan kelas menengah gitu. Pendapatan menengah. Belum lagi Cak kalau kita lihat secara sosiologis seberapa kuat ya kelas menengah kita secara ekonomi. Ya, saya bukan ahli ekonomi tapi bisa kita lihat data-datanya. Nah, pertanyaannya kalau kita ngomong menjadi negara maju kan butuh pilar nih kan gitu. Nah, masyarakat dapat benefit apa nih kan gitu. Nah, ini yang juga pertanyaan yang saya kira ke masing-masing kubu capres-cawapres. Mungkin kita tidak terlalu teknis ke hal ekonomi. Nanti saat lagi saya akan minta pendapat dari Bang Eriko, Mas Pipin. Nyaman tidak sih kalau Presiden berulang kali mewarning masyarakat untuk jangan salah memilih pemimpin, harus pilih pemimpin yang benar-benar, ataukah jangan-jangan wah ini saya dirugikan ini sesaat lagi di Apa Kabar Indonesia Malam.